Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, jumpa kembali bersama Alpiside ya, bersama Alpiside. Bagaimana kabarnya sahabat sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, selalu dalam limpahan rahmat, kasih sayang, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sahabat sehat. Kali ini kita berjumpa kembali untuk membahas hal-hal yang perlu kita bahas. Sebenarnya tidak perlu dibahas ya sahabat sehat, cuman sekedar memberikan informasi, kabar kepada terutama para pelaku usaha di bidang pertanian terkait dengan upaya yang mereka lakukan dalam melakukan proses budidaya tanaman agar menghasilkan produk-produk yang aman, bermutu dan berdaya saing. Jadi sahabat sehat, kali ini kita akan membahas tentang GAP atau Good Agricultural Practices yang diterapkan dan dibuat oleh Indonesia itu sendiri sebagai acuan yang harus ya, yang wajib, yang dianjurkan oleh para pelaku usaha, baik pelaku usaha itu individu, kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau asosiasi-asosiasi atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang budidaya pertanian. Sahabat sehat, GAP Indonesia itu yang pertama adalah penetapan lahan, penentuan lahan itu harus yang bagaimana ya, lahan yang akan dijadikan sebagai lahan budidaya itu harus bagaimana bentuknya, kemiringannya dan sebagainya, serta terkait dengan hal ini adalah kesuburan tanah yang dimiliki oleh lahan tersebut kalau ingin dijadikan sebagai lahan usaha produk pertanian. Jadi lahan sahabat sehat itu kalau dalam proses pendaftaran GAP maka dia harus memiliki surat keterangan apakah yang memiliki lahan tersebut, apakah sewa dan sebagainya, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan. Kemudian yang kedua, penggunaan benih dan varietas yang akan ditanam. Jadi benih yang akan digunakan, benih yang akan disemai dan ditanam di lahan tersebut harus benar-benar benih yang bermutu baik ya, harus memiliki daya tumbuh yang tinggi, kadar air yang cukup untuk proses pertumbuhannya. Jadi artinya benih ini adalah benih yang terdaftar dan berlabel. Jadi harus diperhatikan benihnya, tidak benih sembarangan. Ya, memang kadang-kadang petani bisa dan mampu untuk memperbanyak tanaman melalui benih-benih, tetapi benih ini belum diuji melalui proses laboratorium tentang daya tumbuhnya, kemudian kadar air yang terkandung di dalamnya harus berapa persen gitu ya. Itu sahabat sehat. Kemudian setelah itu dilakukan proses penyemaian, kemudian penanaman juga diperhatikan karena proses penanaman itu harus mengikuti SOP dan SSOP budidaya tanaman yang akan diusahakan. Jadi proses penanaman itu harus sesuai dengan ketentuan yang diharapkan melalui GAP Indonesia ini. Kemudian yang keempat ada pemupukan. Apa yang harus dilakukan? Kapan harus memberikan pemupukan? Ada yang dinamakan dengan tepat cara, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat pupuknya, tepat jenisnya ya. Jadi pemberian pemupukan harus sesuai dengan
kebutuhan tanaman. Kita gambarkan sebagai manusia, manusia akan makan pada saat dia lapar, tapi pada saat dia tidak lapar dia tidak akan makan, mungkin hanya cemilan saja. Demikian juga halnya dengan tanaman. Ya, jadi kita harus mampu dan bisa berkomunikasi dengan tanaman tersebut, karena mereka juga makhluk hidup, sahabat sehat. Ya, jadi artinya apa? Bukan artinya kita berkomunikasi seperti manusia dengan yang satu dengan yang lain. Jadi untuk berkomunikasi dengan tanaman kita harus mampu melihat gejala-gejala yang ditimbulkan oleh tanaman dalam pada kondisi tanaman itu, baik itu daun, ranting, batang, dan pucuknya. Ya, jadi kita harus mampu dan bisa melihat gejala-gejala itu apakah disebabkan karena kekurangan unsur hara. Jika kekurangan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman itu, maka segera kita lakukan pemberian atau penambahan pupuknya, baik itu menggunakan pupuk organik maupun anorganik. Tetapi yang lebih utamakan adalah, yang lebih bagus untuk pembentukan tekstur dan struktur tanah adalah pupuk organik ketimbang pupuk-pupuk anorganik atau pupuk-pupuk kimia. Sekali lagi, di sini untuk sementara barangkali sahabat saya sudah bisa memahami bahwa lahan itu harus bagaimana, benih yang harus digunakan itu harus bagaimana, proses penanaman itu harus dicatat dan sebagainya. Kemudian proses pemupukan juga harus melakukan pencatatan. Kapan pemberian pemupukan, berapa kali harus diberikan pemupukan, pada saat kapan harus kita melakukan pemupukan. Kemudian metodenya harus bagaimana, apakah dicairkan, apakah dilarikan, apakah ditugah, apakah ditabur dan sebagainya. Ada ketentuan-ketentuan atau cara-cara yang perlu kita perhatikan dalam proses pemupukan, sambil kita melihat kondisi tanaman tersebut dan kondisi cuaca. Kalau dalam bentuk larikan, tabur, dan tugal itu barangkali tidak begitu disarankan apabila kondisi atau cuaca panas atau jarang terjadi hujan, maka diberikanlah dengan dalam bentuk dicairkan agar tanaman lebih cepat menyerap makanan yang dibutuhkannya. Demikian sahabat saya, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Ya, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam untuk keluarga.